Halo guys, balik lagi di IT Gadget dan video kali ini saya bakal nge-review salah satu wireless microphone yang bisa dibilang ini murah banget. Nah, ini muncul di beranda TikTok saya dan kebetulan memang saya lagi nyari wireless microphone seperti ini, jadi akhirnya langsung saya beli. Nah, untuk harganya sendiri, harganya itu 150 ribuan ya. Itu belum termasuk ongkos kirim. Nah, sebelum kita ke reviewnya, jadi kita bakalan unboxing dulu. Nah, di sini di bagian depannya ada gambar dari mikrofonnya. Kemudian di sini ada untuk live show di YouTube, ya. Ini ada lambang YouTube dan juga live show. Kemudian ada interview. Kemudian ada vlog short video. Nah, di bagian sampingnya di sini ada dua pilihan. Kalian mau yang for iPhone atau yang for Type-C. Dan di belakangnya di sini ada tulisan plug and play atau PNP dan 20 meters of accessible reception. Jadi ini jaraknya kurang lebih sekitar 20 meteran. Nanti kita juga bakal coba apakah betul. Di sini ada clear timbre dan juga highly sensitive precise radio. Kita nggak tahu betul atau tidaknya, nanti kita juga bakal cobain langsung saja. Nah, untuk di dalam boxnya atau paket pembeliannya yang kita dapat di sini ada receivernya ya. Di sini receivernya kurang lebih segini, separuh panjang jari saya telunjuk. Ini tipe jari saya yang agak panjang ya. Ya, ini untuk mikrofonnya dan di sini ada untuk apa ya? Untuk meredam suara angin kalau kita bikin kontennya di luar ruangan. Kemudian di sini ada penjepitnya. Dan di bawah sini ini ada tombol power ya. Nah, ini ada tombol powernya. Jadi nanti ini bakal dipencet kalau untuk nonaktifkan dan mengaktifkan mikrofonnya. Dan di bagian sininya ada Type-C, ada USB port Type-C ya di sini. Ini untuk ngecas. Untuk receivernya juga ada ya, tadi saya lupa sampaikan. Jadi ini ada colokan untuk Type-C untuk ngecas juga. Ini yang Type-C ya. Dan di sini juga ada Oke, jadi di sini ada buku panduannya. Ya, user manual. Kemudian ada kotak kecil, nggak ada apa-apa lagi ya udahan. Ada kotak kecil. Gambarnya di sini tuh kabel data. Harusnya ini sih kabel untuk ngecasnya. Ya, jadi di dalamnya itu ada kabel data yang udah Type-C pastinya. Kemudian ada penjepit cadangan. Jadi kalau seandainya mungkin yang itu hilang atau mungkin rusak atau patah. Dan juga ada untuk peredam anginnya juga cadangan. Jadi kalau mamanya itu jatuh atau hilang, ini bisa ada gantinya. Ini sih oke sih kalau ada cadangannya kayak gini. Nah, jadi kita akan coba. Katanya ini kan PNP ya. Kita akan coba konekkan dengan handphone saya. Di sini saya pakai Xiaomi Mi 11 Lite. Kita akan coba dulu. Dan di sini kita colokan di sini. Oke. Nah, kalau kita colokan di handphone ya, jadi nanti di bagian sininya itu ada lampu indikatornya. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada lampu indikatornya warna merah. Kalau kedip-kedip itu tandanya dia belum connect dengan mikrofonnya. Nah, kalau sudah seperti ini nyalain, kita tekan di sini satu kali. Nah, kalau kita tekan satu kali, kalian bisa lihat lampu indikator yang di mikrofonnya ini warnanya hijau statik, jadi diem, nggak kedip-kedip. Dan yang di receivernya juga ini lampunya diem ya, kalau bisa lihat di sini. Oke, itu. Jadi dia nggak, tadi kan kedip-kedip, sekarang udah mati. Kita akan coba. Oke, jadi saya sudah ganti handphone yang buat ngerekam menggunakan Xiaomi Mi 11 Lite saya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini handphone yang pertama tadi saya pakai. Nah, ini kabelnya masih connect, ini masih nyala juga. Ini ribet banget, kalian bisa lihat kabelnya. Aduh, ini sebenarnya bagus suaranya. Cuma karena keadaan ini yang bikin saya tuh kadang-kadang males sebenarnya. Atau ribet gitu kalau pakai kabel. Nah, ini masih connect. Jadi lampu indikatornya masih warna hijau. Harusnya ini masih ada suaranya. Cuma saya belum tahu karena ini saya udah pakai. Tapi saya belum ngecek ya. Ini posisi saya belum ngecek hasilnya. Saya akan cek dulu hasilnya. Oke, jadi saya sudah kembalikan handphonenya, dan ini udah saya pakai lagi yang kabel. Sebentar, ini saya kasih agak naik dulu. Nah, jadi ini kondisinya sudah saya stopkan videonya tadi. Jadi kalau untuk memastikan bahwa audio masuk atau tidak, atau kita ngecek video, ini kita harus lepas dulu ya. Karena kalau kita tidak lepas, videonya itu tidak akan muncul suaranya. Jadi
kalau mau ngetes masuk atau tidaknya ya memang cukup agak bisa dibilang agak ribet karena harus kita copot receivernya dulu. Nah, ini video yang udah saya ambil tadi. Oke, jadi saya sudah ganti handphone yang buat ngerekam menggunakan Xiaomi Mi 11 Lite saya. Oke, jadi ini masuk suaranya ya. Ini handphone yang pertama tadi saya pakai. Kalian bisa dengar saya taruh di mic ini. Masih connect, ini masih nyala juga. Nih. Jadi ini sebenarnya bagus suaranya, cuma karena keadaan ini yang bikin saya tuh masuk sih, cuma kayak kurang keras ya. Kalau pakai kabel. Nah, ini masih connect. Ya, kalau seperti ini sih suaranya nggak terlalu kedengaran banget. Saya belum tahu karena ini saya udah pakai tapi saya belum. Tapi masih oke lah. Nanti berarti hasilnya kita harus edit lagi untuk memaksimalkan suaranya. Mungkin volumenya harus kita naikkan dulu. Oke, jadi ini sudah. Oke, sekarang kita coba ke handphone yang lain. Di sini saya punya handphone Oppo A5 2020. Kita akan coba. Oh iya, saya mau kasih tahu sesuatu ya. Di sini tadi saya sempat baca. Nah, di sini perhatikan ya. Nah, ini untuk catatan, saya bacakan saja. Untuk catatan ya, untuk Oppo, Vivo, dan iQOO, Realme, itu adalah brand mobile phone yang biasanya digunakan normal itu ketika on the go-nya di setting on. Maksudnya gini, jadi ketika kita pakai HP Oppo, kemudian Realme, kemudian Vivo, dan juga iQOO, itu ternyata OTG-nya itu ternyata kita harus aktifkan secara manual ya, beda dengan Xiaomi. Kita coba dulu. Jadi ini kita coba colokin di sini. Bentar ya. Kita coba nyalain dulu. Nah, bisa lihat ya di sini ya. Indikator lampunya itu merah hijau. Jadi ini tandanya belum terkonek dengan handphonenya. Di sini juga indikator yang ada di receivernya ini itu belum nyala warna merah ya. Jadi ini kalau berdasarkan informasi yang ada di buku manual tadi, itu harus kita aktifkan dulu OTG-nya. Caranya, pertama kita masuk dulu di pengaturan. Ya, di pengaturannya untuk HP Oppo. Ini untuk HP Oppo ya. Kalau Vivo nanti juga bisa menyesuaikan. Kemudian untuk Realme juga nanti menyesuaikan. Dan kita masuk di pengaturan tambahan. Ya, di pengaturan tambahan itu nanti di bawah itu ada tulisan koneksi OTG. Ya, ini kondisinya masih mati. Jadi kita nyalain dulu. Oke, kita tunggu sebentar, dia masih proses menyalakan. Udah nyala. Dan indikator di receivernya udah nyala, kalian bisa lihat ya, ini warna merah. Dan yang di sini juga sudah warna hijau statik. Jadi dia nggak merah hijau lagi. Ini tandanya bahwa mikrofonnya sudah connect dengan receivernya. Jadi ini kita bisa langsung pakai. Kita coba. Jadi ini saya masuk di aplikasi kamera. Kemudian saya masuk di video. Kalian bisa lihat. Ya, ini video. Kita coba. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini HP-nya saya agak jauhkan ya. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, kita coba stopkan dulu, kemudian kita cabut receivernya untuk mutar videonya. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ya, ternyata tes videonya, 1, 2, suaranya itu masuk ya, audionya masuk di videonya. Oke, sekarang saya akan nyoba untuk ngetes soal jaraknya ya, karena tadi di boxnya itu tertulis 20 meter. Ini kalian bisa lihat, ini masih connect. Warnanya hijau. Dan di ruangan ini, jaraknya dari kamera sampai di ujung sana sekitar 6-7 meter. Kita akan coba dulu. Dengan jarak segitu, hasilnya apakah masih oke? Oke, saya sudah sampai di ujung ya. Ini jaraknya harusnya sekitar 6-7 meter. Bagaimana hasilnya? Cek 1, 2, 3. Nah, nanti juga saya bakal ngecek pada saat saya edit videonya. Bagaimana menurut kalian? Apakah bagus? Kalau seandainya memang hasilnya oke, berarti mic ini bisa kita andalkan ketika kita bikin video dengan jarak yang lumayan jauh dari kameranya. Kalau kita pengen bikin di luar ruangan juga, di outdoor kayak gitu, mungkin ini bisa juga diandalkan, tapi kayaknya kalau di luar itu mungkin bakal agak sedikit terganggu dengan suara mungkin kendaraan dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Tapi mungkin bisa diakali dengan cara edit ya, hilangkan noise ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah hasilnya oke? Oke guys, jadi untuk kesimpulannya, untuk wireless microphone K9 ini hasilnya sih oke. Jadi dengan jarak tadi sekitar 6 sampai 7 meter itu masih oke saja. Saya belum coba kalau untuk 15 sampai 20 meter. Tapi kalau menurut saya sih pasti masih bisa, cuma pasti bakal ada delay atau mungkin kalau seandainya ada obstacle atau penghalang pastinya akan terputus ya. Sedangkan kalau mungkin jaraknya masih 10 meter atau ke bawahnya ada penghalang mungkin nggak ada masalah ya. Dan untuk hasilnya sendiri itu suaranya menurut saya sih masih kecil. Jadi ketika diedit nanti harus dinaikkan volumenya. Nah, terus satu lagi, tidak semua brand bisa ternyata. Saya nyoba di Xiaomi lancar, nggak ada masalah. Nyoba di Oppo, OTG-nya harus dinyalakan manual dan hasilnya oke, nggak ada masalah. Dan di Samsung ternyata itu suaranya nggak masuk. Jadi buat kalian yang handphonenya itu Samsung, mungkin kalau ada teman yang punya mikrofon ini, bisa dicobain dulu. Kalau seandainya tidak bisa, jadinya kan tidak kecewa ketika sudah beli. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk video review wireless microphone K9 ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain juga loncengnya, klik tombol like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Taufik pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya.